tentang awal manusia, tidak pernah ada satu cerita yang benar-benar sama. Setiap kelompok menyimpannya dengan cara berbeda, melalui mitos, ingatan, dan penjelasan yang lahir jauh setelah masa itu berlalu. Tidak ada yang dapat memastikan mana yang paling mendekati kebenaran. Dunia menyimpan jejak yang tidak pernah sepenuhnya dipahami. Ada hal-hal yang hilang sebelum sempat dicatat, dan ada pula yang sengaja dilupakan. Hingga kini, sebagian dari masa awal itu tetap berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Di antara berbagai kisah tersebut, muncul pula penjelasan yang tidak berbicara tentang dewa atau keajaiban. Penjelasan yang menyebut bahwa manusia tidak terlahir dalam satu bentuk yang tetap, melainkan berubah perlahan mengikuti lingkungan tempat mereka hidup. Dalam pandangan ini, yang bertahan bukan yang paling kuat atau paling benar, melainkan yang paling mampu menyesuaikan diri. Namun penjelasan itu pun tidak menjawab segalanya. Ia hanya menjelaskan bagaimana manusia bertahan, bukan bagaimana mereka memilih. Apapun asal-usulnya, hampir semua cerita sepakat pada satu hal. Manusia hidup dengan mengambil dari sekelilingnya. Pada mulanya, itu adalah cara bertahan. Mereka berburu, meramu, dan berpindah mengikuti alam yang kala itu masih terasa luas dan tak terbatas. Tetapi manusia terus bertambah, dan ruang yang dulu terasa lapang perlahan menyempit. Pertemuan antar kelompok tidak lagi berakhir dengan saling menghindar. Lahan subur, sumber air, dan wilayah berburu menjadi alasan pertama pertumpahan darah. Sejak saat itu, manusia mulai saling membunuh demi tempat berpijak. Perkembangan bahasa mempercepat segalanya. Bahasa memungkinkan kerjasama dan pewarisan pengetahuan, tetapi juga melahirkan batas. Perbedaan cara bicara menciptakan rasa asing, dan rasa asing berubah menjadi kecurigaan. Dari sanalah kekerasan mulai terorganisir. Senjata diciptakan bukan lagi untuk berburu, melainkan untuk melawan sesama manusia. Batu diasah, kayu diruncingkan, dan kekuasaan mulai diukur dari kemampuan melukai. Ketika manusia berhenti berpindah dan mulai menetap, keserakahan tidak menghilang. Ia hanya berubah bentuk. Tanah tidak lagi sekadar tempat hidup, melainkan sesuatu yang bisa dimiliki. Batas ditarik, wilayah ditandai, dan siapapun yang melanggar dianggap musuh. Kepemilikan melahirkan konflik yang lebih sistematis. Sejak dulu nenek moyang manusia selalu menceritakan sebuah kisah kepada generasi ke generasi. Tentang sebuah kaum yang dulu dikurung, karena mereka serakah, perusak, dan kejam terhadap kaum lain, bahkan terhadap sesamanya sendiri. Mereka serakah, perusak, dan jumlah mereka banyak. Nenek moyang selalu percaya, jika kaum itu bebas, manusia akan binasa. Cerita itu terus diturunkan dari tahun ke tahun. Peradaban terus bergerak. Manusia mengenal logam, membangun alat yang lebih efisien, dan menciptakan senjata yang semakin mematikan. Perang kembali terjadi dengan alasan yang tidak pernah benar-benar berubah. Wilayah, kekuasaan, dan dominasi. Kota-kota dibangun, bangunan menjulang sebagai simbol keberhasilan, sekaligus penanda siapa yang berkuasa. Untuk memberi ruang bagi semua itu, hutan dibuka, sungai diarahkan, dan gunung dilubangi. Alam tidak lagi dipandang sebagai tempat hidup bersama, melainkan sebagai sumber yang harus ditaklukkan demi tujuan bersama. Sistem ekonomi dan pemerintahan diciptakan untuk mengatur kepemilikan, tetapi perlahan berubah menjadi alat akumulasi. Yang kuat mengumpulkan lebih banyak, yang lemah bertahan sebisanya. Bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Isi tanah dikeruk, laut diperas, udara mulai tercemar. Hewan-hewan mulai kehilangan rumahnya dan semakin parah hingga hampir punah. Kepunahan menjadi angka, kerusakan menjadi laporan, dan kehilangan menjadi sesuatu yang tidak lagi dirasakan. Ketika teknologi mencapai tingkat tinggi, manusia tidak menjadi lebih berhati-hati. Mereka justru menjadi lebih berani. Keserakahan tidak lagi berbentuk tanah atau logam,
melainkan energi, data, dan kendali. Iklim menjadi tidak stabil, sumber daya menipis, dan kerusakan semakin sulit dipulihkan. Manusia mencari solusi dan jalan keluar, hingga akhirnya mereka menatap ke arah langit dan memutuskan untuk mencari planet lain yang bisa dihuni. Kapal luar angkasa dibangun, teknologi dikembangkan, dan percobaan dilakukan berkali-kali untuk meninggalkan bumi. Namun setiap percobaan selalu gagal. Meski teknologi manusia saat itu sudah sangat canggih, kegagalan terus terjadi, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Manusia menganggapnya sekadar kesalahan teknis dan terus mencoba. Sementara keadaan bumi semakin memburuk dan kerusakan terjadi di mana-mana. Hingga suatu hari, ketika dunia benar-benar mencapai batasnya, langit mulai retak. Bukan seperti badai atau ledakan, melainkan seperti lapisan yang selama ini menutup, kini terbuka. Di balik retakan itu, manusia melihat sosok makhluk lain dalam jumlah yang tak terhitung dengan bentuk yang beragam. Ada yang bertubuh raksasa, menyerupai dewa-dewa mitologi, bersayap seperti malaikat, bertanduk dan berkulit merah, hingga makhluk asing yang menyerupai alien. Mereka tidak menyerang, mereka hanya melihat dan mengamati. Gunung-gunung mulai meletus, menyebarkan debu vulkanik. Bangunan yang kokoh dan tinggi runtuh menimpa ribuan manusia. Air laut mulai menghantam daratan begitu keras, seolah menyimpan dendam karena telah dirusak. Manusia berlari, menjerit, memohon, bahkan berdoa kepada sosok di atas sana agar ditolong. Namun sosok itu tidak bereaksi. Mereka hanya menonton kehancuran dunia manusia. Jauh sebelum kaum manusia mengenal sejarah mereka sendiri, dahulu kala semua kaum hidup di tempat yang sama. Ada yang bertubuh besar, ada yang memiliki sayap, ada pula yang dianugerahi berbagai macam kekuatan, dan banyak lagi lainnya. Namun ada satu kaum yang tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak memiliki pengetahuan yang luas. Tapi kaum itu memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki kaum lainnya, yaitu mereka tidak pernah puas. Mereka melakukan apapun agar tujuannya tercapai. Bahkan, mereka bisa berbuat kejam terhadap kaum lain jika menghalangi, bahkan terhadap sesamanya sendiri. Kemanapun mereka pergi, selalu ada kerusakan yang mereka tinggalkan. Saat itu, kaum lain yang melihat hal tersebut tidak menyukainya. Kaum lain akhirnya memutuskan untuk mengurung kaum itu di suatu tempat yang jauh dari kaum lainnya. Tempat itu bernama Bumi. Kaum lain lalu membuat cerita untuk diberikan kepada kaum itu, bahwa ada sebuah kaum yang dikurung di satu tempat karena mereka sangat serakah, perusak, dan kejam. Dan jika mereka bebas, dunia akan hancur. Mereka mengurung kaum itu di bumi dan memisahkannya dari kaum lain. Namun kaum lain tidak hilang begitu saja. Mereka mencoba meninggalkan jejak sebagai mitos, legenda, dan kisah yang perlahan kehilangan makna. Dewa, raksasa, iblis, malaikat, makhluk mitologi, dan apa yang kini disebut alien bukanlah khayalan atau kebohongan, melainkan sisa peradaban lama yang dulu hidup bersama di dunia yang sama. Namun karena sifat kaum yang serakah dan merusak, kaum itu dikurung di dunia yang bernama Bumi. Dan di detik-detik ketika bumi akan sepenuhnya hancur, sebagian manusia akhirnya menyadari bahwa selama ini, cerita yang mereka dengar tentang kaum yang dikurung itu, ternyata adalah tentang manusia itu sendiri.